speaking, artinya berbicara di hadapan publik, berbicara di hadapan banyak orang, ini adalah public speaking. Nah, seperti mudah public speaking itu, berbicara di forum banyak orang ini seperti mudah, tetapi tidak semudah kita membagikan telapak tangan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, kalau seperti Ibu Lidi kan sudah terbiasa, apalagi dengan profesi sebagai guru, artinya berhadapan dengan anak-anak. Nah, begitu pun kita. Apa saya merasa ini penting disampaikan kepada Ibu dan Bapak. Dari sini Ibu Bapak sebagai pelatih, sebagai pemeraga harus bisa seluas mungkin menjalankan peran kita. Peran kita sebagai pelatih, peran kita sebagai pemeraga. Pokoknya di hadapan dengan massa membutuhkan seni berkomunikasi. Nah, salah satu hal yang harus digarisbawahi ketika kita berbicara di hadapan banyak orang, mulai dari sikap atau gestur tubuh kita. Ya, tadi saya melihat ketika Bu Lili masuk, beliau langsung ngacak. Itu adalah bagian daripada tubuh kita. Jadi tidak kaku, gitu ya. Jadi tidak kaku. Nah, seperti kondisi ini cukup repot, gitu ya, buat saya, karena saya harus membagi gestur tubuh itu untuk semua. Nah, kalau misalnya audiens itu hanya satu arah, misalnya di situ sedang satu arah ke sana, maka pandangan itu cukup dari sudut ke tengah ke sudut kembali. Tetapi dengan melingkar seperti begini, kita harus membagi sikap itu untuk segala arah. Tidak mudah, ada liar, ada objek gitu ya. Nah, tapi kondisinya seperti itu, ya harus gitu ya. Jadi sekali lagi, yang pertama dalam public speaking adalah tentukan dulu sikap kita. Misalnya ketika kita akan melatih sebagai pelatih, sebagai pemeraga, pastikan dulu semua orang memperhatikan kita. Pastikan dulu semua sedang melihat kita, sedang menyimak kita. Kalau masih ada yang kalau ada masih yang itu ini, jangan dulu dimulai. Karena kesuksesan seorang public speaking ketika berbicara di hadapan forum ditentukan dengan 3 hal. 3 hal itu hanya 6 menit. 1 menit pertama, 2 menit pertama ditentukan yang itu tadi menurut saya sikap kita, penampilan kita menarik nggak buat mereka. Penampilan saya ambil contoh Bu Lili, rapi, coba ya, enak dipandang, sedap dilihat, orangnya cantik. Nah, coba kalau yang datangnya luar-luari dan baju dari sebagainya tidak rapi, orang udah sedih senggol gitu, bisa begitu kan? Ini kerobak. Ketika penampilan kita di 2 menit pertama dirasa diterima oleh publik, maka lanjut naik ke 2 menit kedua. 2 menit kedua, pastikan audiens selain yang tertarik, pastikan kita dukung dengan kita. Awali dengan kata yang sangat ringan, tidak harus dengan pendek. Misalnya kita sebagai pemikiran dulu sampai dengan sampai salah. Jadi ketika kita tapi itu kan islah kita, dan itu kita harus mengerti bahwa mereka butuh dengan materi kita. Seperti itu ya.
hindari kata-kata yang ulang. Ada gitu, omongan apa? Coba kita, kalau kita lupa, mungkin kita selesai dulu pakai kata sendiri. Nanti ibu banyak sebagai seorang. Jadi masuk terjadi ketika kita melaksanakan tugas sebagai orang terjadi mungkin apa namanya kita tidak bisa bekerja. Jadi kita tidak boleh menunggu. Kita bisa saja saya seni komunikasi. Mungkin ketika ada yang bertanya, saya nggak tahu ya ada ini. Ada yang mau bertanya, kita ingin jawab awal gitu ya. Ketika kita menemukan jawaban itu apa, maka yang harus kita lakukan lempar pertanyaan. Tadi ada yang bertanya sama kita, misalnya pertanyaannya tentang apa korupsi berisinya tidak umum praktikan. Mungkin ada yang tahu pertanyaannya berbeda-beda. Tidak umum sampai kita menemukan pertanyaan seseorang tahu dan kita jawabannya baru kita mencoba sebuah diskusi. Kalau aku jangan gengsi untuk mengakui saya lupa. Jangan gengsi ketahuan saya tidak tahu. Jangan gengsi sampai saya terbatas sebagai belajarnya begitu. Ada yang bisa bantu. Nanti kita cari di Google nama-namanya dan baca daripada seni berkomunikasi. Sifatnya sesungguhnya bagaimana kita untuk bisa menjadikan komunikasi ini tetap hidup, komunikasi ini tetap dua orang atau menjadi hidup karena seorang terlibat di dalamnya. Nah, dari besarnya public speaking itu sekali lagi kiainya adalah selain tadi dari 6 menit dibagi 3, 2 menit pertama, 2 menit kedua, 2 menit ketiga, selain singkat tadi adalah juga memahami percis, menguasai betul apa yang menjadi materi yang disampaikan kepada audiens. Itu penting sekali. Jadi ketika kita berhadapan dengan teman-teman, dengan audiens, harus tahu apa yang kita sampaikan, jadi tidak diwak-wak gitu. Ya kan materinya pelatihan hari ini tentang apa disko berapa gitu ya, apalagi tuh saya tidak tahu tapi saya bertanya gitu, disko berapa pernapasan kita sampaikan. Nah jadi dirinci gerakannya adalah seperti itu. Nah jadi sampaikan manfaat dari gerakan ini adalah seperti apa atau kalau kita memahami komunikasi setelah bisa belajar dari diri sebagai akhirnya yang paling berkembang dari siswa. Nah, saya kira dari besarnya seperti itu, public speaking, bagaimana kita menyampaikan sebuah informasi, bagaimana kita menyampaikan sebuah pengumuman, bagaimana kita menyampaikan sebuah materi, kurang lebih seperti itu. Yakinkan mereka itu, yakinkan mereka terlibat dengan kita, dan yakinkan mereka memahami, kemudian menyimak, dan tentu saja harus melaksanakan. Awal akhir sekali lagi dengan kesimpulan karena nanti kita akan harus sedikit dengan diskusi. Nah, saja itu intinya tentang public speaking. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang boleh dijelaskan? Kalau sudah tahu ya bagaimana public speaking. Mana waktu pernah disampaikan? Yang datang berarti mana apa? Tanyakan itu ada paralel. Perkenalkan dulu saya dari
pastikan audiensnya siapa. Kalau di situ ada orang yang ibu sekali, nah ini yang menjadi permasalahan. Saya bicara tentang saya dulu ketika berubah gubernur harus mewakili Pak Gubernur untuk dua tubuh yang diolah, tubuh fisik dan tubuh energi. Ya, kalau tubuh energi itu tidak tergantung kepada otot, tapi tergantung kepada pikiran. Artinya, walaupun dia tidak bisa melakukan gerakan sesempurna yang seharusnya, tapi kalau pikirannya itu mengolah ke situ, itu tetap kena. Itu tetap kena, ya. Minimal organ tadi saya bilang tadi tubuh energinya itu tetap terolah, walaupun tubuh fisik secara otot tidak terolah maksimal karena memang punya kendala fisik kan, kastrum atau segala macam biasanya begitu, ya. Jadi memang kalau kita sampaikan bahwa manfaat dari gerakan ini adalah apa? Sudah ada berapa kali? Oke, terakhir. Kamu